Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Apa kabar para penonton sekalian, para subscriber ya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat selalu, semoga dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya ingin melanjutkan pembelajaran ya. Pembelajaran masih terkait dengan shorob ya, shorob. Kita belum membahas ilmu nahwu. Shorob ini termasuk ilmu yang sangat penting ya, sangat penting untuk kita pelajari karena dia merupakan bangunan suatu kata, ilmu untuk mengetahui bangunan suatu kata, ilmu untuk mengetahui pembentukan suatu kata. Nah, dari kata dasar sampai kata jadiannya seperti apa ya, ditambah imbuhan-imbuhan. Itu kan kalau kita belajar bahasa Indonesia, misalnya kata bunuh lalu ditambah pe, nah gimana, misalnya jadi pembunuhan, jadi pembunuh, jadi apa lagi dan seterusnya. Nah itulah ilmu shorob. Nah ternyata ilmu shorob itu lebih rumit lagi, bukan lebih rumit lagi ya, lebih lengkap lagi lah tepatnya. Nah kalau saya bilang lebih rumit nanti takutnya merasa ada efek psikologisnya gitu. Bahasa Arab ini susah gitu ya. Jadi sebenarnya enggak ada yang susah ya, selama kita mau istiqomah, mau mempelajari secara tekun ya. Oke. Pada pembahasan sebelumnya saya ada membuat video ya, video yang terakhir itu tentang bina. Nah, bina. Jadi bina itu sebenarnya adalah kalau di kitab tasrif itu adalah pembahasan tentang fi'il ya, tentang fi'il tapi dari sudut jenis hurufnya. Nah, jadi pembagian fi'il ini macam-macam ya, banyak macamnya. Ya, pembagian fi'il itu ada fi'il yang dibagi berdasarkan waktunya, itu fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, atau berdasarkan waktunya. Ada yang berdasarkan adanya objek dan tidak adanya objek, itu ada fi'il lazim dan ada fi'il mutaddi. Ada yang berdasarkan pasif dan aktif, itu ya, ada fi'il maklum dan ada fi'il majhul. Ya. Nah itu. Nah di sini kita lanjutkan tentang bina, yaitu pembagian fi'il ya, pembagian fi'il. Tapi ini secara ringkas saja di dalam kitab ini. Karena untuk lebih memperdalamnya nanti kita akan menggunakan kitab yang lain ya. Ini penjelasannya secara ringkas saja, ada nama-nama di sampingnya ini. Nah pada bab yang pertama itu tidak banyak ya, di situ dicontohkan binanya. Nah ini ada pada bab yang kedua, ini agak lebih banyak sedikit. Nah bina itu adalah pembagian fi'il berdasarkan jenis hurufnya. Jadi berdasarkan adanya huruf ilat, adanya hamzah itu ya. Nah itu akan beda-beda namanya. Nah ini pada bab yang kedua kita lanjutkan. Di sini ada sahih. Nah sahih ini sudah jelas ya. Sebenarnya sahih ini masih terbagi lagi ya, masih terbagi lagi. Ada fi'il salim, ada fi'il mahmus, ada fi'il mudha'af. Jadi yang ada hamzahnya itu ini termasuk fi'il sahih sebenarnya ya, mudha'af ini kategorinya masuk fi'il sahih. Cuma di sini tidak dibuat anunya apa, nanti kita buatkan lah bagaimana bentuk skemanya itu ya, supaya lebih mudah. Nah di sini ada fi'il sahih ya, seperti sebelumnya, yaitu fi'il sahih itu adalah fi'il yang tidak ada huruf ilat. Nah itu fi'il sahih ya. Fi'il sahih itu tidak ada huruf ilat.
Huruf ilat itu apa aja? Alif, waw, ya. Nah, di sini fa'ala itu ya, fa'ala yaf'ilu itu wazannya itu ya. Contohnya di sini doroba yadribu. Nah, itu tidak ada huruf ilat, yaitu tidak ada alif, tidak ada waw, tidak ada ya. Kemudian ada fi'il mudha'af. Nah, fi'il mudha'af itu apa? Ya sama seperti di atas, cuma yang di sini ini adalah wazannya wazan fa'ala yaf'ulu. Jadi ya, madda yamudu wazan fa'ala yaf'ulu. Kalau yang fa'ala yaf'ilunya itu adalah parra yafirru contohnya. Nah, jadi kitab ini kan judulnya apa? Nama kitabnya kan Amsilah ya, Amsilah Tasrif ya. Amsilah itu artinya contoh-contoh, contoh-contoh tasrif. Nah, di sini semua ada contoh-contoh tasrif ya. Nanti ini bisa menjadi tabel atau menjadi acuan kita untuk mentasrif kata-kata yang sama binanya dengan ini ya. Sama wazannya, sama binanya. Nah, di sini ada parra ya pirru. Nah, ini mudha'af. Mudha'af itu huruf huruf ketiga, huruf kedua dan ketiga itu huruf kembar, yaitu ain fi'il sama lam fi'ilnya adalah huruf yang sama, itu namanya mudha'af. Kemudian ada misal wawi. Misal wawi, misal ini artinya huruf ilatnya ada di depan. Nah, di sini huruf ilatnya adalah waw, maka disebut misal wawi karena huruf ilatnya adalah huruf waw. Kemudian yang selanjutnya di sini ada misal ya'i. Ya, huruf ilatnya yang di depan sini adalah berupa huruf ya. Maka disebut dengan misal ya'i. Kemudian selanjutnya ada ajwab. Nah, apa itu ajwab? Ajwab kemarin itu sudah ada dijelaskan di sini ya. Cuma di sini beda wazan aja. Di sini wazan fa'ala yaf'ulu, di sini wazan fa'ala yaf'ilu. Ajwab itu huruf ilatnya di tengah. Nah, huruf ilatnya di tengah ya, atau di ain fi'il. Itu namanya ajwab. Nah, di sini ajwabnya adalah ajwab ya'i, artinya huruf ilatnya berupa huruf ya. Selanjutnya ada nakis. Nah, nakis itu apa? Nakis itu kalau huruf ilatnya di akhir. Nah, itu namanya nakis. Ya, nakis. Nakisnya apa di sini? Nakis ya'i, artinya huruf ilat yang ada di lam fi'il itu berupa huruf ya, huruf ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah lapif mapruk. Nah, lapif mapruk itu di depannya ada huruf ilat, di akhirnya ada huruf ilat, cuma di tengahnya aja huruf sahih ya, itu namanya lapif mapruk. Jadi diapit oleh dua huruf ilat. Nah, di tengahnya aja yang huruf sahih ya. Nah, itu namanya lapif mapruk. Jadi di sini huruf ilat ada waw kan, itu huruf ilat ya. Kemudian di akhir tuh ya ada apa tuh ya. Ada alif. Nah, kemudian ada lapif makrun. Nah, lapif makrun itu seperti apa? Lapif makrun itu di depannya ini huruf sahih shin ini, tetapi di huruf kedua dan ketiga yaitu di ain fi'il dan di lam fi'il itu adalah huruf ilat. Nah, itu disebut dengan lapif makrun. Nah, oke, selanjutnya. Nah, itu selanjutnya di bagian atas itu ada mahmuz fa. Oke. Mahmuz itu apa? Mahmuz itu berarti salah satu huruf susunan hurufnya ada hamzah ya. Nah, di sini ada hamzah mahmuz fa karena hamzahnya ada di fa fi'il. Kemudian yang kedua ada mahmuz ain. Mahmuz ain itu huruf hamzahnya ada di ain fi'il di tengah ya. Nah,
Kemudian selanjutnya di yang terakhir di sini ada mahmuz lam. Mahmuz lam itu huruf hamzah ada di lam fi'il. Nah, itu mahmuz lam. Oke. Nah, itu pembagian fi'il berdasarkan jenis hurufnya. Ya, berdasarkan jenis hurufnya, letak huruf-hurufnya di mana. Itu ya huruf ilat. Nah, nanti kalau sudah tingkat lanjut nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menggunakan kitab ini ya, bagaimana cara menggunakan kitab ini. Insya Allah ini lebih ringkas menurut saya itu ya. Nah, menurut saya lebih ringkas, lebih mudah untuk dipahami, dan ini kitab ini bagus kalau kita hafalkan. Insya Allah kita hafalkan. Jadi ilmu sorof itu hanya perlu dihafal ya, dihafal kemudian tahu cara penggunaannya. Nanti kita juga latihan membuka kamus ya, membuka kamus artinya kita menerapkan ilmu sorof kita tadi, karena cara membuka kamus dalam kamus bahasa Arab ya itu berbeda ya, karena kita harus mengembalikan ke asal kata kerja ya, ke kata dasar yaitu kata kerja yaitu fi'il madhi, bukan kata jadian. Nah, bukan salah satunya, ilmu yang kita perlukan untuk bisa membuka kamus itu adalah ilmu sorof. Nah, itu. Apakah bisa tidak dihafal? Ya bisa aja sebenarnya. Cuma susah, nanti lambat karena nggak ada informasi di benak kita. Jadi kita menghafal itu ibaratnya kayak menyimpan informasi. Nanti informasi itu akan kita hubungkan dengan fakta itu ya. Nah, oke. Nah, untuk sementara itu dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan. Mudah-mudahan bisa memberikan video pembelajaran yang lebih baik dan bermanfaat bagi para penonton sekalian. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.